Setelah sehari buron, pelaku penikaman Kepala Cabang Kantor Pos Indonesia di Kabupaten Takalar akhirnya ditangkap aparat kepolisian, Sabtu malam 2 November. Pelaku yang diketahui bernama Sukrianto Gasing diringkus oleh tim Resmob Polres Takalar tanpa perlawanan. Usai ditangkap, pelaku langsung digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Resmob membawa Sukrianto keluar dari posko menuju ruang penyidikan dengan tangan diborgol dan pengawasan ketat. Saat proses pengawalan, suasana haru terlihat di halaman posko. Sejumlah anggota keluarga pelaku menunggu di luar pagar dan menangis sambil memeluk Sukrianto sesaat sebelum ia dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam, 30 November 2025. Hingga kini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, penyidik Unit Tindak Pidana Umum Polres Takalar akan mendalami motif pelaku yang nekat menikam atasannya dan melarikan uang bantuan langsung tunai atau BLT yang diduga menjadi penyebab utama aksi kriminal tersebut. Diketahui, insiden tragis diduga perampokan uang terjadi di kantor Pos Indonesia Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 November malam. Kejadian tersebut diperkirakan sekitar pukul 19.30 WITA menjelang berakhirnya aktivitas kerja setelah melayani pencairan bantuan langsung tunai atau BLT warga. Suwanto Tahir, Kepala Kantor Pos Cabang Takalar menjadi korban penikaman dibarengi perampokan uang ratusan juta rupiah. Terduga pelaku bernama Suprianto Gasing yang tidak lain merupakan seorang pegawai kantor pos bagian mandor pengawasan pengantaran uang yang tega memukul bagian belakang tubuh korban menggunakan tabung pemadam api atau APAR. Terduga pelaku juga menikam korban dengan beberapa kali tusukan senjata tajam jenis badik. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Takalar masih berada di TKP untuk berjaga dan tim Resmob melakukan pengejaran terhadap pelaku. Upaya memperkuat produktivitas dan ketahanan pangan di Kabupaten Baru kembali ditunjukkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau Alsintan modern oleh anggota DPR RI Teguh Iswara Suwardi. Dalam kegiatan penyerahan yang berlangsung di Rumah Aspirasi Teguh Iswara Suwardi, Jalan Jenderal Sudirman, Sumpang Binang AE, Jumat 28 November. Puluhan Alsintan diberikan kepada kelompok tani sebagai bagian dari aspirasi legislator Partai Nasdem tersebut. Bantuan mekanisasi ini disambut antusias para petani. Alsintan yang disalurkan meliputi 2 unit traktor, 1 unit mesin tanam, 12 hand sprayer, serta 5 unit pompa air. Teguh menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar distribusi alat, tetapi dukungan nyata untuk meningkatkan efisiensi kerja petani serta memperbaiki kualitas hasil panen. Ia mengatakan bahwa mekanisasi merupakan langkah penting agar petani mampu bersaing dalam iklim pertanian modern yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan efisiensi biaya produksi. Dukungan serupa disampaikan Ketua DPD Nasdem Baru, Haswardi Saleh, yang juga ayah dari Teguh Iswara Suwardi. Ia berharap bantuan tersebut menjadi energi baru bagi petani dan memperkuat posisi Baru sebagai daerah penyokong pangan di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, Syamsuddin, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian yang diberikan wakil rakyat tersebut. Penyaluran Alsintan ini menegaskan komitmen Teguh Iswara Suwardi dan Partai Nasdem dalam mendorong modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Baru. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Goa memperkuat arah modernisasi ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Komitmen ini ditegaskan Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, saat menutup latihan peningkatan kapasitas SDM Pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di BBPP Batangkaluku, Sabtu 29 November, yang diikuti 337 pengurus koperasi dari seluruh kecamatan. Dalam keterangannya, Bupati Talenrang menegaskan bahwa koperasi harus memasuki fase baru, fase profesionalisasi kelembagaan. Menurutnya, koperasi tidak cukup hanya hidup secara administratif, melainkan wajib menjadi institusi ekonomi yang mampu membaca peluang, merumuskan strategi bisnis, dan melindungi kepentingan anggota secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa pelatihan ini bukan seremonial rutinitas, melainkan upaya menyiapkan fondasi manajerial yang adaptif, akuntabel, dan siap menghadapi dinamika ekonomi digital. Bupati Talenrang menyebut Koperasi Merah Putih sebagai calon model tata kelola modern di Kabupaten Goa. Di hadapan ratusan peserta pelatihan, ia juga meminta agar seluruh ilmu yang diperoleh diterjemahkan langsung ke dalam praktik operasional. Ia menegaskan bahwa perubahan harus tampak nyata setelah pelatihan ini, terutama dalam transparansi dan inklusivitas tata kelola. Dengan bertambahnya jumlah koperasi di wilayah Goa, Pemkab menilai peningkatan kualitas pengurus dan sistem manajerial menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi instrumen yang berperan aktif memperkuat ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Goa, Mahmudin, juga menyoroti pentingnya kelembagaan yang kokoh untuk memperkuat UMKM. Ia menyebut koperasi sebagai simpul strategis yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar dan akses pembiayaan. Penutupan pelatihan ini turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamarudin Samad, dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Isma. Duel panas tersaji di Stadion Manahan saat Persis Solo menjamu PSM Makassar dalam lanjutan BRI Super League, Sabtu 29 November malam waktu Indonesia Barat. Laga yang penuh tensi dan drama itu berakhir antiklimaks bagi tuan rumah setelah PSM sukses membalikkan keadaan menjadi 4-3 melalui 2 gol di menit-menit krusial. Kemenangan ini mengantar PSM naik ke posisi ke-8 klasemen sementara dengan 18 poin, sementara Persis semakin terpuruk di dasar klasemen dengan baru mengemas 7 poin dari 14 pertandingan. Persis memulai pertandingan dengan percaya diri dan langsung unggul cepat pada menit ke-9 melalui Sandro Skeng. Berawal dari lemparan jauh Jordi Tutuarima yang menciptakan kemelut di kotak penalti, Skeng berhasil menceploskan bola melewati hilangnya konsentrasi lini belakang PSM. Momentum itu membuat Persis semakin agresif. Giovanni Numri hampir menggandakan keunggulan, namun tembakannya masih melebar tipis. PSM kemudian merespons melalui peluang-peluang berbahaya dari Gladson Paisa dan Mufli Hidayat. Namun penampilan gemilang kiper Persis, Muhammad Riyandi, membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Gelombang tekanan PSM terus berlanjut. 4 menit berselang, Savio Roberto menyamakan skor 2-2 setelah memanfaatkan umpan matang Victor Luis. Pertandingan semakin hidup, dengan kedua tim saling menekan. Persis kembali memimpin pada menit ke-79 lewat gol kedua Castanier. Tembakan kerasnya tak mampu dibendung Hilman, kembali membuat publik Manahan bergemuruh. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Hanya 1 menit kemudian, Daisuke Sakai memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, petaka menimpa Persis Solo. Pada menit ke-90, Alex Tant menjadi penentu kemenangan PSM setelah menuntaskan situasi sepak pojok dengan sundulan tajam ke gawang Riyandi. Gol itu memastikan PSM pulang dengan 3 poin berharga.